Oke, kawan-kawan, soal ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep barisan aritmetika dan perbandingan. Karena di sini soalnya adalah jika perbandingan suku pertama dan suku ketiga diberikan nilainya dari suatu barisan aritmetika ya, itu nilainya adalah 2:3 atau 2/3. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan suku kedua dan suku keempatnya berapa. Nah, dari informasi yang pertama diberikan ini ada suku pertama, artinya kita punya U1 dan U3, langsung kita masukin di sini dibanding U3 nilainya adalah 2:3 atau 2/3. Sehingga kita bisa melihat bahwa suku pertama itu biasanya kita misalkan sebagai A, barisan aritmetika punya beda biasanya B, nah kita misalkan B juga selisihnya, berarti U3 itu adalah A plus 2B, nilainya 2:3. Kita ketemu pecahan sama dengan pecahan. Artinya kita kalikan silang, sehingga kita dapatkan 3A itu sama dengan kita kalikan silang 2 dengan ini A plus 2B-nya, berarti kita dapat 2A plus 4B. A-nya ini kita pindah ke kiri, berarti jadi min ya, tersisa 1A. Artinya A nilainya adalah 4B. Kita punya persamaan untuk A. Nah, sekarang tinggal kita mainkan pertanyaannya. Suku kedua dibanding suku keempat. Suku kedua itu adalah A plus B. Nah, suku keempat itu A plus 3B. Tinggal kita masukkan. Nilai A siapa? Bikin variabelnya sama ya, karena kita punya A, berarti A-nya aja yang diganti. Berarti ada 4B ditambah B. Yang bawah berarti ada 4B ditambah 3B. Kita punya 5B dibagi 7B. Nah, dapat tuh. B-nya horek-horek, berarti dapat 5/7. Oke, artinya perbandingan suku kedua dan suku keempat adalah 5:7. Ada di pilihan jawaban E. Oke, kawan-kawan, kita selesaikan soal ini berhubungan dengan konsep dari barisan dan deret aritmetika. Nah, soalnya adalah jika diketahui suku barisan aritmetika itu bersifat X K plus 2 sama dengan X K plus P dengan nilai P tidak sama dengan 0 untuk sembarang bilangan asli positif K, ini K-nya positif, maka deret, nah ini deret ya, dari X3 ditambah X5 ditambah X7 dan seterusnya sampai ditambah dengan X2N plus 1 nilainya berapa? Kalau kita lihat pertanyaannya itu adalah deret dari suku-suku yang posisinya ada di letak ganjil, ya enggak? X3, X5, X7, berarti letaknya ada di urutan ke ganjil, kecuali X1-nya. Nah, artinya kalau secara umum barisan itu kita tulis secara lengkap, berarti kan ada X1, ada X2, ada X3, ada X4, ada X5, dan seterusnya, ya kan? Ini adalah secara umumnya. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah, teman-teman bisa lihat di situ, yang ditanyakan itu hanya yang ganjil saja dari X3, X5, X7, dan seterusnya, itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita bawa ke sini. Ketika misalnya kita anggap suku pertamanya itu adalah A, dalam suatu barisan aritmetika, selisih bisa kita misalkan sebagai B. Terus berarti di sini ada A plus 2B. Berarti ada A plus 3B, dan seterusnya. Berarti ada A plus 4B, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa X3, nah, kita tulis di sebelah sini, X3 itu sebenarnya diperoleh ketika nilai K sama dengan 1, iya enggak? Karena ketika K sama dengan 1, kita masukkan ke, P-nya enggak ke bawah. Nah, ini kita masukkan ke suku barisan aritmetika yang diberikan formulanya, sifatnya di situ. Berarti kan ada X1 plus 2 sama dengan X1 ditambah P. Ya enggak? X1 ditambah P. Nah, artinya dari sini kan didapat tuh X3 sama dengan X1 ditambah P. Kalau kita lihat di sini berarti dengan barisan umum barisan yang kita buat di aritmetika aslinya, X1 itu siapa? A. Suku pertama ditambah P. P-nya berarti siapa? Selisih. Kalau kita perhatikan di sini adalah selisihnya. Ya enggak? Berarti ada P-nya adalah 2B. Itu yang pertama jelas. Nah, sekarang misalnya nih, kita ambil X5. Berarti K-nya ketika adalah 2. Coba 3. K-nya adalah 3. Ya enggak? Karena di situ ada X3 ditambah 2 dengan formula yang sama di atas. Ini yang kita kotak biru formulanya. Berarti ada X3 ditambah P. X3 siapa? Ini ada X3. Berarti A plus 2B. 2B. Ya kan? Nah, di sini ada X5. X5 itu sendiri siapa? X5 adalah siapa? Ini nih, A plus 4B. A plus 4B. Berarti di sini A plus 2B ditambah B kan? Artinya P-nya itu siapa? P-nya adalah 2B. Nah, dari 2 ini aja sudah kelihatan bahwa nilai P itu sama dengan
2B. Kita simpen dulu persamaan itu untuk kita mainkan nanti di di jumlahnya. Nah, sekarang kita ke SN-nya. Artinya pertanyaan ini kan SN nih. Nah, kecuali itu SN. Sehingga kalau kita lihat kan ada SN, tak tulis di sini SN itu sama dengan X1, X3 ditambah X5 ditambah X7 plus terusnya sampai X2N plus 1. Nah, main-main di situ. Artinya kalau kita mainkan di SN-nya berarti ada N per 2. Iya nggak? Ada N per 2 pasti. Ini sebanyak N ini. Nah, sebanyak N suku dibagi 2 kan rumusnya gitu ya. SN kan sama dengan siapa? N per 2 dikali 2A plus N-1 kalikan B. Nah, kita mainkan di situ. Berarti A-nya dalam posisi deret ini, A-nya adalah siapa? X3. Berarti ada ada 2A. 2 kali A berarti ada 2 kali X3. Oke, ditambah N-1, biarin aja N-1 dikalikan selisihnya. Selisihnya berarti ini tadi. Selisihnya adalah siapa? P tadi, bukan B tapi P. Nah, P-nya tinggal kita ganti nanti. Nah, di situ kita mainkan, berarti di sini ada N per 2 dikali 2X3 ditambah, kita mainkan. Di sini berarti ada siapa tuh? Balikin, berarti ada NP, ini ada PN min P. Nah, gitu kita distribusikan ya. PN min P. Nah, kita mainkan. Nah, sedangkan X3 sendiri, kalau kita lihat nih, pilihan jawabannya itu mainnya di mana tuh? X2 semua, ya nggak? Ada X2, X2, X2 semua kayaknya tuh. Iya bener. Artinya, X3 ini kita rubah menjadi nilai yang menyatakan dengan X2. Berarti ada 2, kalau kita rubah menjadi X2, X3 itu kan sama saja X2 ditambah B, ya nggak? Tambah PN min B. PN min P. Kita mainkan ini saja dulu. Nah, berarti dari sini adalah N per 2 dikali 2X2. B sendiri kita sudah punya tadi mana? Ini nih, B. Ya kan, sorry, ini X plus 2, ini dikalikan dulu 2B ditambah PN min P. Kan gitu. Nah, ini 2B. Kita punya 2B di situ. Kita ganti. 2B sama dengan siapa? P. Kan gitu. Berarti ada X2 ditambah P ditambah PN dikurangi P. Gitu. Nah, P-nya sama P habis nih jadi 0. Berarti tersisa di situ. Ada, kita kalikan, berarti ada siapa tuh? Ini tak distribusikan, berarti ada 2nx2 ditambah, ini kalau kita kalikan berarti dengan ini ada PN kuadrat dibagi 2. Kita cek pilihan jawabannya. Ini nih, PN kuadrat ini, berarti kalau kita tulis terbalikkan nggak apa-apa ini. PN kuadrat ditambah 2nx2 bagi 2. Nah, ditulis terbalik. Ada di jawaban A. Gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman, dari soal ini kita mainkan dengan konsep barisan aritmetika dan deret aritmetika. Diketahui barisan aritmetika dengan jumlah n suku pertamanya itu diberi rumus. Nah, rumus jumlah n suku pertamanya adalah Sn sama dengan n kuadrat min 6n. Nah, yang ditanyakan adalah beda dari barisan tersebut. Beda itu berarti selisih ya, nilai B dalam suatu persamaan deret aritmetika. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa kalau kita punya Sn diberikan rumusnya di situ, artinya S1 itu nilainya adalah 1 kuadrat min 6 kali 1. Dapat berapa tuh? 1 kurangi 6, negatif 5. Nah, S1 sendiri kan jumlah 1 suku pertama. Berarti dari sini jelas terlihat bahwa S1 itu hanya ada 1 suku, yaitu nilainya A sendiri. Berarti ya suku pertama itu. Berarti kita sudah punya nilai A sama dengan 5, negatif 5, yaitu suku 1 sendiri, karena sendirian. Nah, sekarang S2, kita nyari jumlah 2 suku pertama. Jumlah 2 suku pertama, kalau kita jabarkan, ini kan berarti ada 2 suku yang ada di sana, yaitu suku pertama dan suku kedua, U1 dan U2. Nilainya berapa? Tinggal kita mainkan. 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2. Ini berapa? 4 dikurangi 12. 4 kurangi 12, negatif 8. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa suku pertama atau A itu kita punya nilainya adalah negatif 5. Suku kedua, suku kedua itu bisa kita peroleh dari jumlah 2 suku pertama. Jadi kalau suku keduanya kan berarti kalau kita lihat kan ini S2 itu kan siapa? Suku pertama ditambah suku kedua. Berarti kalau gitu S2 untuk mencari suku kedua itu tinggal S2 dikurangi S1 gitu, adiknya kita kurangkan, dapat di situ tuh. Berarti kita punya berapa? Negatif 8 dikurangi negatif 5. S1-nya negatif 5. Dapat berapa? Ini kita dapat jadinya plus negatif 3.
Artinya suku keduanya itu adalah negatif 3. Suku pertamanya atau A adalah 5. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa suku pertama itu tadi A negatif 5 dan suku kedua itu adalah A plus B, nilainya adalah negatif 3. Tinggal kita substitusikan nilai A masuk ke sini untuk ganti, berarti nilainya adalah negatif 5 ditambah B sama dengan negatif 3. Berarti B dapat berapa? Atau selisihnya berapa ya ini? Tinggal nilai negatif 5 kita pindahkan ke kanan, berarti jadi plus 5. Artinya nilai B adalah 2. Ada di pilihan D. Itu selisih yang kita dapatkan dari deret aritmetika tersebut. Begitu kawan-kawan, terima kasih. Oke kawan-kawan, soal berikutnya kita mainkan tentang sifat dari barisan aritmetika dan sifat atau konsep logaritma. Karena di sini sekilas kita lihat soalnya ada aroma logaritma. Kita berbau logaritma di situ. Soalnya adalah diberikan bilangan real di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Terus di sini ada suatu barisan aritmetika yaitu A log Y plus 1, A log 3Y plus 1 ini membentuk 3 suku berurutan barisan aritmetika. Suku berurutan barisan aritmetika. Nah, kata kuncinya di situ suku berurutan nih. Teman-teman kita lihat bahwa ketika ada 3 suku barisan yang berurutan dari barisan aritmetika, 3 suku berurutan ya, 3 suku berurutan dari barisan aritmetika, maka misalnya suku berurutannya adalah ini tak kata PQR katakanlah gitu. Ini 3 suku berurutan nih. Nah, berarti kalau suku tengahnya ini 2Q itu nilainya sama dengan adalah P ditambah R. Jadi nilai dari 2Q suku tengah yang dikalikan 2 nilainya adalah P plus 2R. Nah, kalau misalnya mau dimainkan kenapa seperti itu, teman-teman bisa lihat bahwa misalnya di sini ada U1, U2, U3 gitu ya. Kita misalkan konsep kita nyarinya penasaran dari mana sih gitu ya. Karena ini adalah barisan aritmetika. Tak tulis bar arit. Nah, berarti barisan aritmetika tuh. Dia punya selisih yang sama tiap sukunya. Artinya, kalau kita lihat kan U2 min U1, jadi U2 min 1, itu nilainya akan sama dengan siapa? U3 dikurangi U2, ya enggak? Nah, U3 kurangi U2. Sehingga kalau kita lihat di sini, negatif U2-nya ini kalau kita pindah ke kanan, berarti jadi U2 ditambah U2. U1-nya kita pindah ke, tadi U2-nya pindah ke kiri ya. U1-nya pindah ke kanan berarti jadi plus U3 ditambah U1. Nah, dari sini kelihatan 2 kali U2 sama dengan U3 ditambah U1. Tak balik juga nggak apa-apa, yaitu U3 ditambah U1. Nah, kalian kelihatan. Jadi 2 kali suku tengah itu nilainya sama dengan jumlah dari suku pinggir asalnya dari situ. Kalau misalnya teman-teman penasaran dari mananya. Nah, sekarang kita lihat. Dengan konsep itu artinya kita bisa melihat bahwa 2 kali suku tengahnya yaitu A log Y plus 1 sama dengan jumlah dari suku pinggir, berarti ada A log Y ditambah dengan A log 3Y plus 1. Nah, pertama itu. Kemudian untuk melanjutkan penyelesaiannya, kita bermainnya dengan sifat dari logaritma. Nah, kalau kawan-kawan punya A log B ditambah dengan A log C, maka logaritmanya atau ini nilai B dan C-nya itu kita kalikan, berarti dikalikan dengan B kalikan C. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa yang sebelah kanan ya, nah itu berarti kita punya log Y dikalikan dengan 3Y plus 1. Nah, sementara yang sebelah kiri itu masih ada perkalian 2 nih. Nah, kalau teman-teman punya seperti itu, misalnya kita punya ini katakanlah adalah N per M gitu ya. Nah, A log B misalnya, ini perkaliannya misalnya ini pengen kita ubah susunannya, berarti ini bisa kita mainkan nanti jadi A log B. Nah, pangkatnya ini yang jadi pembilang itu kita mainkan jadi miliknya si B, M-nya itu jadi miliknya si bilangan basisnya logaritma. Nah, sehingga dari sini kan artinya ada 2 per 1 tuh. 2 per 1 berarti 2-nya menjadi pangkatnya si Y plus 1 jadi pangkat 2. A-nya tetap pangkat 1. Ini 1 dari sini, berarti A log. Nah, A log Y plus 1 kuadrat. Nah, ini sifatnya kita mainkan di situ. Nah, karena ini sudah sama, tujuannya adalah menyamakan ruas kanan dan ruas kiri menjadi logaritma yang basisnya sama. Siapa? A log. Ini juga sama A log. Gitu, anggap berarti artinya udah sama kan? Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Y plus 1 kuadrat sama dengan Y dikali 3Y plus 1. Gitu, sekarang kita lanjutkan. Nah, berarti dari sini adalah ganti warna. Nah,
Berarti di situ kita dapat Y kuadrat plus 2Y ditambah 1. Sama dengan kita kalikan berarti ada berapa? 3Y kuadrat nih. Terus ini kita kalikan berarti ada plus Y. Gitu. Nah, sekarang kita mainkan tuh. Berarti kita dapat berapa? Pindah ke mana? Ke kanan semua ya, biar positif Y kuadratnya. Berarti ini jadi min. Artinya tinggal 2Y kuadrat, ini kita pindah berarti jadi min, berarti ada min Y, ini pindah berarti jadi min 1. Nah, kita dapat seperti itu. Sehingga bisa kita faktorkan nilainya kan ini persamaan kuadrat ya. Berarti tinggal 2Y kali Y, nilainya 1 dan 1, jelas tuh. Nah, tinggal kita kalikan mana yang plus, mana min. Karena ini plus min, nah ini min 1, berarti yang min kita kasih yang di sini. Biar nanti ketemunya adalah min 2, ini ditambah 1, ketemunya min 1. Oke, sehingga dari sini kita punya nilai Y sama dengan negatif setengah atau Y sama dengan 1. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada nilai yang memenuhi atau tidak memenuhi. Y itu sendiri, kalau kita lihat dari alog Y ya, itu ya, alog Y, nilai Y di sini itu harus positif, Y itu lebih dari 0. Nah, gitu. Nah, di atas tuh, yang kasih merah. Artinya kalau Y-nya negatif, ini tidak memenuhi. Berarti kita ambil yang Y-nya sama dengan 1. Sehingga kita kembalikan ke pertanyaan nilai kuadrat. Nilai Y yang mungkin, nilai kuadrat dari Y yang mungkin adalah, ya tinggal ini kita kuadratkan. 1 kuadrat, nilainya 1. Jawabannya ada di pilihan jawaban C. Begitu, kawan-kawan. Terima kasih. Oke, kawan-kawan. Soal berikutnya, suku keempat suatu barisan aritmetika adalah 33. Sedangkan suku ketujuhnya adalah 54. Yang ditanyakan suku ke-15 barisan tersebut. Nah, konsep penyelesaiannya jelas. Di sini kita mainkan tentang barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika sendiri itu suku ke n-nya adalah A plus n-1 kalikan B. Sehingga dari suku keempat ini informasinya artinya kita punya U4 itu jelas bahwa nilainya adalah A plus 3B. Nah, ini suku keempat. Nilainya berapa? Suku keempat itu adalah 33. Kita mainkan di situ. Suku ketujuh itu nilainya berarti kita jabarkan adalah A plus 6B. Nilainya adalah 54. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa mencari variabel nilai dari A dan B-nya itu menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Nah, dari sini jelas kita mainkan eliminasi aja. Berarti kalau kita kurangkan nilai A habis, berarti di sini kita dapatkan negatif 3B. Dari 33 dikurangi 54 itu ketemunya adalah berapa tuh? Negatif 21. Negatif 21, ya kan? Berarti kita punya nilai B adalah 7. Nah, dari nilai ini kita bisa mencari nilai A. Ambil persamaan salah satu lah, terserah kita ambil persamaan yang pertama. Misalnya di situ ada A plus 3B, berarti ada A plus 7 sama dengan 33. Berarti nilai A itu sama dengan 33. Ini ketemu 21 ya, kurangi 21. Berarti A-nya itu dapat berapa? Dapatnya adalah 3 kurangi 1, 2, 3, 12. Nah, nilai A 12. Nah, sekarang tinggal ke pertanyaan. Pertanyaan adalah suku ke-15. Berarti suku ke-15, jika kita tuliskan dalam bentuk barisan aritmetika, berarti ada A plus 14B. Karena di sini ada N-1, berarti 15 kurangi 1 ya. Oke, tinggal kita substitusikan ke situ. Nilai A dapat 12, 14 dikalikan B-nya dapat 7. Kita kalikan 7. Berarti ada 12 ditambah berapa tuh? 8. 2, 98 berarti berapa? 110. Dapat 110. Nah, itu ketemu. Jawabannya ada di pilihan C. Gitu teman-teman. Itu ketika kita menyelesaikan dengan konsep rumus barisan aritmetika untuk mencari suku ke n-nya. Nah, sekarang ada cara lain. Mungkin bisa teman-teman aplikasikan untuk menentukan suku keberapa dari barisan aritmetika. Ini khusus untuk aritmetika ya. Atau mungkin cara ini bisa kita bilang dengan apa namanya, mungkin cara praktis atau cara cepat gitu ya. Nah, tinggal gini teman-teman, yang diketahui adalah kawan-kawan tinggal tulis ya U4. U4 nilainya berapa? 33. Yang diketahui lagi adalah U berapa? U7. Suku ke-7 itu adalah 54. Nah, yang ditanyakan itu adalah suku ke-15. Nah, suku ke-15 berapa di sini? Titik-titik gitu ya. Nah, caranya gini. Tinggal kita lihat ya, suku ke-4 sampai ke-7 itu berarti lompatnya berapa? 3. Berarti ada pertambahan suku 3. Nah,
lompat 3 ternyata nilai apa namanya, nilai sukunya itu di sini bertambah berapa tuh? 21. Ya kan, ini tambahnya 21. Ketika lompatnya 3, tambahnya 21. Nah, secara logika berarti bisa disamakan tuh, pakai perbandingan senilai. Berarti dari sini kalau lompatnya 8, kenapa 8? Dari 7 ke 15 itu ada tambah 8 ya. Nah, jadi tambah berapa di sini? Nah, gitu, pakai perbandingan senilai ini, konsep perbandingan senilai. Atau bisa juga teman-teman melihatnya dari sini, 21 dibagi 3. Nah, ini dibagi, ketemunya berapa? 7. 7 kali 8, 56 kan? Oh, berarti 56 ini kita masukkan ke sini, ditambah 56. Sehingga barisan suku ke-15-nya ini adalah 56 dan 54 kita tambahkan. 54 dan 56 kita tambahkan, ketemunya adalah 110, sama juga. Caranya kayak gitu. Itu bisa dibilang dengan cara cepat gitu, teman-teman, kawan-kawan semua. Terima kasih.